Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ina di keluarga LSLS. Teman-teman, kali ini aku sedang berada di... Pasti udah kenal dong. Siapakah dia? Beliau adalah pemilik dari CV Saung Amazon. Letaknya ada di daerah Taman Sari, Ciapus, Bogor ya. Nah, sama Buniaga. Buniaga. Jadi aku sekarang ini adalah namanya Kang Fatek, asli dari Bogor. Ya, kita sekarang sedang berada di kandang yang tidak boleh sembarangan bisa masuk. Ya, karyawannya pun katanya nggak boleh masuk di sini karena di sini benar-benar tanian pegangannya Kang Fatek. Nah, Kang, aku lagi salah ini nih dari tadi pas masuk ya, gagal fokus ke yang di belakang kita. Oh iya. Nama Red Imperial. Ini adalah Red Imperial, lihat dong besarnya. Ini dia masuk dalam jenis Philodendron. Tapi dia termasuk barang langka. Ya rare lah. Rare ya. Karena memang keterbatasan. Emang sedikit susah diperbanyaki juga. Emang barang ini terbatas dari dulu. Oke. Ngadep sini aja Kang, karena kameranya itunya di sana. Nanti kita akan ambil jelasnya untuk si Red Imperial ini ya. Mau dibawa juga nggak Nggak usah, kita ngobrol enteng aja. juga. Kang, untuk si Red Imperial ini dia kan termasuk Philodendron. Iya. Tapi dia jenisnya yang apa? Yang merambat, yang Semi rambat. semi rambat. Semi rambat. Apa sih yang disebut dengan semi rambat itu? Ya kalau kita kelihatan untuk seperti ini kan kelihatannya tidak rambat. Ada yang bilang tunggal juga. Tapi kalau bisunya udah lebih besar dia akan rambat. Rambat itu ke atas? Iya rambat. Ya maksudnya Rambat itu ke samping atau ke... Ya kalau tergantung dari posisi tanamannya itu pakai apa. Kalau bisa pakai pohon ya pasti rambat pohon lah gitu. Oh gitu. Ya. Enggak gini, kalau misalnya kayak untuk si jenis-jenis si apa ya, si bukan verkosum, apa sih namanya yang ke samping itu? Jenis Rapidapora. iya. Kindapsus. Bukan itu, ini apa sih? Yang gede ini? Ini Glorious. Nah, Glorious kan dia merambat tuh. Rambat. Kalau taruh di pot kan dia makin manjang, bukannya dia makin ini kan, dia makin memanjang Ya, kan? tergantung kalau pakai turus juga panjang. Oh, kalau dia diturusin juga dia naik. Naik. Saya pernah lihat ada yang tunggalan kayak bisanya ini apa? Marble ya. Nah, Philo marble kok sampai rambat ke pohon, dia kan masuknya semi rambat juga. Masuknya semi rambat. Nah, pertanyaan aku untuk si Red Imperial ini, Kang, ini bisa besar sebesar ini dari ukuran berapa Kang rawatnya? Dari ukuran medium. Dari ukuran medium. Medium. Ini dia kalau kayak gini variegata apa memang begini bentuknya? Dia variegata tricolor. Dia ada pinknya, Ada kuningnya, ada hijaunya, dan ini gelap daun baru bukan sih? Ya daun baru ini cuma kena binatang punya. Nah, ini kan masih variegata, ini daun baru. Nah, kalau untuk perbanyakan gampang atau sulit? Karena Philodendron kan yang dikenal, karena sekarang harga Philodendron tuh lagi turun. Karena memang secara perbanyakan dia gampang banget kan Philodendron kan. Nah, untuk jenis si ini kenapa dibilang rare? Apakah karena memang dia pertumbuhannya lambat atau gimana? Lambat, pertumbuhannya lambat, susah. Susah ini dalam artian lebih ke gampang mati atau memang pertumbuhannya lama? Kalau yang saya dulu pertumbuhannya lama. Pertumbuhannya yang lama. Tapi perawatannya Sama aja. Seperti Philodendron Ya, Philodendron yang lainnya. Oke. Ini teman-teman ya, aku sih baru lihat ini sebesar ini. Ini di mana lagi adanya? Aku mau lihat lagi deh. Aku mau ngebandingin. Ada lagi yang punya gede nggak kira-kira yang akan tahu? Kalau di sini sih udah nggak ada. Dulu yang punya Abot Mutasi Flora, Degoy punya. Cuman nggak tahu sekarang dia masih ada atau enggaknya. Oh, besar juga ya? Sama besar. Ini juga harganya pasti wow ya? Wah, lumayan. Iya, karena kalau udah ngomong rare udah pasti ajaib. Nah, di sini juga banyak banget jenis-jenis dari Florida Beauty. Itu apa? Williams sih bukan? Ya, Tomatopilum hybrid Pagrek Hambali. Oh itu From Indonesia. yang itu apa namanya? Aduh, apa sih namanya yang Pak Greg Hambali itu? Itu ada nama silangannya kok di situ. Masih ada. Saya rawat dari dulu. Kang, ini dari kecil. Dari enggak ukuran medium. Cuma udah gede banget nih. Ini ada nih. William C apa nih masih ada di yang di Pagrek masih William C X ini. SSX William C. Ini hybrid Pagrek Hambali. Oh, ini adalah Pak Greg itu ternyata semua jenis tanaman disilangin ya? Ya, ini jadi Tomatopilum hybrid Pagrek. Ini daun barunya. Ini dia masuknya apa? Jenis Tomatopilum. Tomatopilum. Iya, Tomatopilum.
Tomatopilum itu beda sama si philodendron. Beda. Dia masuk jenisnya tomatopilum. Tomatopilum dia bergetah bau ya? Gatal nggak? Ya enggak sih. Enggak, Cuman bau, ada nyengat bau aja gitu. Kalau kita potong kena lendirnya itu ya. Hmm. Oke. Dia tidak rambat. Ini yang Dia berbatang keras, batangnya keras. Ini yang dibilang tunggal itu bukan sih? Yang kadang orang bilangnya yang semi rambat bilang tunggal. Ya karena beda mungkin ya sama yang itu mah bahasa-bahasa pasar aja. Kayak misalnya kalau Florida kan rambat, itu tunggalan. Oke. Kalau ini apa, Kang? Anthurium ya? Ini Anthurium hybrid yang buatnya ini orang pemain Anthurium ya. Orang mana? Bos apa ya? Bos bis siapa ya namanya? Saya lupa. Orang Indonesia. Ini daunnya keras banget, bro. Ya, itu dari kuping gajah sama ini Anthurium kembang. Oh, kayak Mickey Mouse gitu. Iya, Anthuriumnya papil bukan sih? Bisa panjang ini? Kalau untuk kuping gajahnya saya juga nggak tahu. Nggak tahu ya apa ya. Tapi ini juga jarang nih aku lihat. Jarang ini. Ini termasuk rare juga dong. Rare. Karena aku jarang lihatnya. Dia ototnya kuat banget, daunnya tebal banget dan panjang banget. Ini mungkin Nero ya. Kalau orang-orang pasaran kan bilangnya Nero ya. Saya lupa namanya Pak apa gitu yang punya bis dia. Di Indonesia. Ya, punya bisnis bis ya. Oh, bisnis di pecinta tanaman juga. Iya, pecinta tanaman juga. Dia pemain Anthurium. Penyilang juga. Saya lupa namanya. Penyilang juga. Penyilang. Wah, hebat sih Bapak. Nah, kalau ini sih udah ini ya. udah biasa. Udah umum. Nah, ini nih, lihat nih. Nih. Lihat dong, nih. Apakah dia ini nggak boleh dipegang ya? Pegang aja nggak apa-apa. Kita mah bebas kok. Serius. Aku pegangnya pakai ini deh. Karena kebusukan tanaman bukan hanya dibuat dari tangan kok. Dari akar, dari hati. Kalau hatinya busuk, bakteri kok. Orang kan nggak boleh dipegang, kayak itu pegang aja sama aja. Ini pisang ya? Pisang. Ini aslinya dari Thailand. Dulu yang bawa Pak Momo, Andi Lim. Yang bawa masuk Indonesia. Ya. Saya beli dari Pak Andi Lim. Ini? Ya. Mewah banget ya? Mewah. Dan pisang-pisang yang banyak aku lihat itu kan yang putih-putih ya, farnya putih. Ini kan far kan? Far kuning. Far kuning. Cakep banget loh. Lagi buahan juga ada induknya. Hah? Itu kan lagi buahan yang gede. Oh, dia yang gede juga. Ini gede itunya tadi. Ini anaknya? Ya, anaknya. Biasa. Perawatan dia nih gimana sih? Sama aja? Sama aja. Soalnya aku lihat medianya sama aja tuh. Sama aja. Seperti yang sudah kita bahas. Nah, ini Clobe juga luar biasa ya. Bekas kontes, cuman sekarang udah nggak bisa dibawa kontes karena terlalu besar dan udah rusak juga. Udah nggak ini ya, udah nggak roset ya. Tapi sempat dibawa ke Bandung, ke Depok. Udah pernah menang? Belum pernah sih. Belum pernah menang? Belum pernah. Nanti aku doain biar menang. Cuman sekarang udah terlalu besar, jadi susah juga dibawanya, udah rusak. Ini nggak dikating-kating? Belum, kita lagi ini tongkol. Nah, kita lagi ada sama anak-anak KPTHC mau silang-silang katanya. Wah. Gitu sama anak KPTHC. Ini kecanggihan dari warga-warga Taman Sari Ciapus. Jadi mereka terus berinovasi, menghasilkan karya-karya baru. Rencananya pengen disilangkan dengan apa? Sama dengan satu jenis aja, satu jenis rambat gitu. Kita cari yang tongkol juga. Ya ketemunya. Nyari momen ya? Jadi misalnya yang tongkolnya Florida, misalnya Sweet Princess, ada yang tongkol ya kita kawinin. Jadi kita nggak tahu kan, jarang ada yang tongkol. Nyari momen kan berarti kan. Jadi momennya pas dia sama-sama kebuka. Ya, nyari momen. Betina dan jantan. Ya. Baru akan disilangkan. Jadi belum bisa kita pastiin juga ya. Oh ini nanti cita-citanya mau saya kawinkan dengan apa? Tapi kan momennya nggak dapet gitu ya. Kang, punya tanaman yang sampai segede-gede gini nih ya. Aku bingung deh. Kalau orang kan pasti udah gatel tuh ya. Masa ngomong orang nih, ngomong aku aja. Aku udah gatel loh ini. Ini kan cuan. Kita kan sering ikut kontes juga anak Ciapus ya, KPTHC kita. Ya untuk setting-setting kontes tadinya masih seperti itu. Cuman udah gede. Kan sayang juga kalau dipotong. Lebih bagus sih daunnya lebih gede. Udah dibikin gede aja. Oh, jadi kalau misalnya Akang aku lihat di sini bukan dari sisi bisnis aja ya? Karena kalau misalnya sisi bisnis aja kan pasti ngejar cuan. Ngejar yang penting ini kalau ini ya kita ngomong sampai sini aja deh Kang. Bisa di-cutting nggak di sini? Bisa. Bisa kan? Bisa. Udah berapa duit tuh? Secara daunnya gede-gede banget. Iya. Iya kan? Tadinya sebenarnya ada 4. Udah kita potong kan ada yang nanti kita yang kecil-kecilnya dikebut satu lagi yang di atas. Oh, oke. Itu kan daun-daunnya gede-gede gini. Dari sini. Dari sini. Oh, tadinya ada 4. Kita potong. Kalau kayak gini, Kang sebagai orang awam nih aku nanya ya. Ini kan barang mahal. Buat aku masih barang mahal ya, walaupun memang harga kan udah turun ya. Awalnya berapa sih yang lagi hitsnya itu berapa sih per daun?
sampai 2,5 juta. 2,5 juta. Sekarang kan udah turun. Nah, kalau misalnya aku niat beli gitu ya, aku mau beli dong Kang, terus aku mau perbanyak dong, buat biar rame gitu di rumah, setiap pojok ada beginian gitu kan. Tapi aku khawatir dong, gampang nggak sih ngating dia, perawatan dia setelah di-cutting untuk dia bener-bener tumbuh segar bugar kayak habis dari senam? Ya, sebenarnya kalau kita harus tahu dulu tanaman itu seperti apa. Ya kalau kita ngerti dengan standarnya, ya kita pakai media apa, cara cuttingnya seperti apa, pasti hidup. Berarti kalau misalnya aku pengen beli, aku pengen belajar sama Akang bisa dong? Bisa. Belajar dulu? Bisa. Karena kalau aku sih kalau beli tanaman harus belajar dulu. Kayak ID, cara ini ngerawatnya. Karena kan bukan tanaman murah juga kan. Tanaman murah pun aku nggak berani kalau asal-asalan. Nih, ini Sodiroy, ini Variegata. Tapi di sini ada yang besar banget. Kang, di sini kan dingin ya? Dingin. Siapa sih kan dingin? Dingin. Kok Variegatanya bagus? Sekarang tergantung dari greenhouse-nya mungkin ya. Tapi tetap kan ini lebih dingin dari Bogor aja, sini lebih dingin. Adem gitu loh. Ya kan gunung. Iya, makanya tapi kok Variegatanya bagus? Tergantung terah. Oh, terah juga ada salah satu faktor. Kan banyak yang Sodiroy yang Variegatanya cuma tiba-tiba gede hilang. Iya. Ya, kalau ini kan stabil. Cuman gedenya gini doang. Ini daun baru kan nih? Daun baru nih. Cakep nih daun barunya. Tuh. Jadi dia stabil ya? Iya. Daun lamanya tuh, ini daun barunya stabil banget. Ada trik-trik khusus nggak, Kang? Atau emang sudah mengandalkan apa namanya terah? Karena Akang pasti kalau belanja barang-barang gini nih nyari terahnya yang kuat kan? Terah kuat sama karakter ya? Sama karakter. Nah, kita ngomong terah kuat dan karakter. Sekarang ini kan banyak banget di pasaran harga untuk Variegata yang tadinya gila-gilaan harganya mahal banget, sekarang kan turun. Iya kan? Nah, kalau misalnya yang menurut Akang nih ya, kalau harga kita let's say ngomong Monstera Variegata, Monvar, ada yang jual 500.000 atau 600.000, itu termasuk murah dong, murah 2 daun, ya. Nah, itu ada faktor apa nggak? Maksudnya? Apakah mungkin karakternya memang kurang bagus? Ya mungkin bisa. Kalau bisanya memang karakternya bagus, harga juga pasti menentukan. Tergantung orang juga yang beli. Nah, kita melihat karakter bagus itu dari mana sih? Dari tanamannya. Bentuk daun atau Variegatanya? Bentuk Variegata. Bentuk Variegatanya. Bentuk Variegata kan kalau daun pasti sama. Pasti Variegata yang beda. Variegatanya yang beda. Kan Variegata ada yang terang, ada yang mendem. Di sini ada contoh nggak Kang yang bisa kita lihat satu jenis, dua tanaman satu jenis, yang satu Variegatanya memang terahnya kuat, yang satu lagi agak mendem. Ada contohnya nggak di sini? Ya misalnya gini lah ya. Kan ini karakternya bagus. Terahnya kuat ya? Karakternya bagus. Nah ini bagus dua-duanya. Ya, Monstera Stanley. Misalnya gini, ini karakternya berbeda. Ya kan? Kita ambil dengan yang kayak gini. Iya. Ini kan Variegata juga sama, cuman kok cuman gitu-gitu doang ya. Beda dengan yang ini gitu kan, karakternya bagus. Oh, oke. Jadi salah satu yang membuat dia lebih murah adalah juga karena si karakter dan terahnya itu ya. Kenapa dia bisa murah? Karena terahnya nggak begitu kuat. Kayak ini kan cuman gini doang ya gitu istilahnya. Ya mungkin bisa bagusnya nanti kalau bisa udah besar. Bisa mungkin lebih bagus karena batang akan lebih besar dan batang Variegatanya akan melebar. Mungkin bisa jadi bagus. Tapi kalau misalnya mungkin itu kan berarti ada kemungkinan persentasinya. Ya. Iya kan, untuk dia bisa semewah ini. Ya. Ada kemungkinan nggak? Bisa. Tapi kemungkinan itu bisa kecil kan? Bisa kecil, bisa besar, tergantung dari batang. Kalau batangnya emang batangnya bagus, pasti bagus. Jadi kita lihatnya itu dari batang. Ini kan batangnya bagus. Kayak gini juga ya? Ya, ini kan. Tapi kan kalau yang kayak gini kan batangnya hijau aja udah. Oh, oke. Jadi salah satu faktor kenapa sama-sama Variegata tapi harganya lebih murah karena si terah. Ini taruh di mana tadi? Ini aja nggak apa-apa. Nah, Kang, kalau ini apa Kang? Ini itu strawberry shake. Strawberry ini bagus. Strawberry shake ini kayak model-model ini nggak sih yang kita punya di rumah, pasti yang yellow itu? Bukan. Daunnya mirip-mirip deh ini.
Oh, domesticum. Domesticum. Terus apa lagi yang mirip-mirip ini daunnya? Whippleway juga mirip, tapi beda sih sama Whippleway beda. Apa sih? Dia punya karakter sendiri. Jose Buono. Emang dia punya karakter sendiri. Dia pink juga sama. Dia akan tempat dingin akan lebih bagus sebenarnya. Malah tempat dingin. Tempat dingin akan lebih bagus. Kang, kalau misalnya kenapa pertanyaan aku ya, kenapa orang luar negeri itu tertarik sama tanaman Indonesia? Bukannya banyak juga varigata di luar. Apakah memang kerah dari Indonesia itu bagus? Enggak sih, yang pernah kita komunikasi dengan orang luar, dia bilang sama kita, Indonesia lebih mahal tapi kita lebih suka tanaman Indonesia daripada di Thailand ya. Karena warna di Indonesia lebih bagus daripada di Thailand. Itu kenapa? Kalau menurut saya sih mungkin iklim ya, cuaca. Iklim Indonesia sangat mendukung untuk tanaman-tanaman hias yang berwarna, iya, bagus. Untuk lebih oke. Kayak misalnya di Bandung aja warnanya udah beda dibandingkan di Bogor gitu. Kayak bagusan di mana? Bagusan di Bandung. Karena Bandung lebih dingin dari kita. Dingin gitu, kayak di Lembang. Untuk varigata di bagus. Bagus. Kayak dulu saya punya teman di Bandung. Tanaman yang Black Cardinal ya. Black Cardinal kan warnanya ada pink-pinknya kayak gitu kan. Di kita kan ada warnanya beda, tapi berapa bulan dibawa ke sana daun-daun barunya pada bagus. Makin wow. Makin bagus. Nah, ini soalnya gini. Ini pertanyaan aku. Aku dulu ada yang kenalin aku sepasang suami istri, teman baik aku ya, namanya Karin dan Adit. Hai Karin, hai Adit. Jadi mereka tinggal di Bandung, di daerah Parongpong. Oh, Om Adit. Adit. Dia yang punya villa Bali di mana sih? Bunga apa? Taman Bunga. Oh, apa Adit yang pernah kesini? Masih muda, di bawah aku umurnya. Mereka anak muda. Nah, terus kan belanjanya di sini nih, di Bogor. Dibawa pulang dong ke Bandung. Ya. Terus dia foto-foto. Ya. Dibiarin aja di luar. Dia foto-foto kan. Dia bilang gini, aku waktu itu beli ini, apa sih namanya? Longilobatum. Oh, Longilobatum. Sama-sama. Sama ijo, dia ijo. Kenapa di Bandung keluar varigata? Aku bingung gini. Dia foto-foto kan. Ini keluar menor. Oh, kayak misalnya gini, contohnya ada. Ini kan strawberry shake yang jadi hijau ya. Nah, tadinya kan varigata. Nah, kita cutting varigata. Nah, daunnya varigata. Ini jadi hijau semua nih. Kayak misalnya ini violin jadi hijau. Oh, ini violin ya, par. Awalnya par. Kayak misalnya ini kan. Nah, ini emang dasar terahnya varigata. Dia keluar lagi belang. Oh iya benar. Nih. Tuh. Iya kan? Nih ada lagi, dia keluar lagi. Oh, jadi sama Akang tuh dibiarin aja gitu. Biarin aja udah. Dia akan kembali lagi si bakat-bakatnya itu akan balik lagi, cuman kita memang nggak bisa make sure ya bahwa dia akan iya betul, karena kalau itu mutasi kan, mutasi alam, bukan karena rekayasa. Nah, jadi itu Kang yang tadi aku pertanyakan adalah si temen aku ini, logika aku gini loh, setahu aku ya, si varigata itu sukanya di tempat panas. Makanya aku bingung, dia bilang di Parongpong kan dingin banget. Siang-siang bolong aja masuk rumahnya nggak pakai sendal gitu ya. Kalau tanaman panas juga harus panas dari kebun ya. Kalau misalnya gini, kalau tanaman kita langsung tidak pakai paranet atau tidak pakai plastik, dia akan rusak, pasti akan gosong. Yang penting ada pelantara. Tetap harus ada. Harus ada, dan angin itu harus bagus. Semua tanaman. Semua jenis tanaman harus dia dapat udara yang bagus. Tapi harus ada apa namanya? Paranet, pelapis. Jangan terpapar langsung. Sama kayak manusia. Ya. Kalau manusia kena matahari langsung kan bisa kena kanker, kanker kulit ya. Jadi si tanaman juga seperti itu. Gosong. Jadi kalau dia makin ke tempat tinggi, semakin bagus. Kerah varigatanya keluar. Enggak juga, ada varigata yang bagus di tempat dingin, ada yang bagus di tempat panas. Beda-beda sebenarnya. Sebenarnya yang kita bilang bagus itu kalau yang karakter warna ada pink, kayak pink princess. Kayak misalnya yang karakter pink akan lebih bagus di tempat dingin gitu. Bukan semua tanaman varigata di tempat dingin gitu, bukan. Oh, jadi kalau yang ada pink-pinkan itu lebih bagus di tempat dingin. Nah, jadi kita balik lagi tadi ke yang tadi itu, kenapa orang luar banyak di negara lain lebih. Menurut saya ya, gitu. Karena saya dulu gini, teman saya di Bandung bawa tanaman ngambil di saya, kok warnanya berubah di Bandung lebih bagus. Nah, Kang, tadi kan kita sempat ngobrol orang luar itu lebih tertarik sama kita karena warna kita lebih keluar. Nah, ini kayak misalnya kita ngomong aglonema. Ya, aglonema. Ya, aglonema kalau udah namanya lokal, secara warna kan memang dia ngejreng. Iya kan? Memang faktor iklim itu sangat menentukan. Kayak misalnya Pret Sumatera dulu yang punya pagrek. Di Thailand itu kan ada sempat pasarnya jelek sama Thailand ya, gara banyak di kultur mungkin ya dari sana datang kan, wah ini aglo Thailand nih katanya.
tapi beberapa bulan dirawat di Indonesia akan jadi lokal karena banyak keluar daun, warnanya udah berubah. Iya. Karena kalau yang dari lokal warnanya akan terang, akan benar-benar warna merahnya akan bagus. Betul. Tapi kalau misalnya yang dari Thailand warnanya akan apa ya? Pucet ya. Iya. Ya, nggak terlalu terang gitu. Nah, itu. Oke. Jadi memang kita bersyukur banget ya, alhamdulillahirabbil alamin kita menjadi warga Indonesia yang iklimnya sangat mendukung. Makanya tanaman di Indonesia walaupun bukan endemik Indonesia tapi tumbuh subur di Indonesia. Dan anak-anak muda sekarang juga udah pada berinovasi dengan karya-karyanya. Ya kan kalau di sini kan terkenalnya kuping gajah. Kuping gajah. Ada sih kan? Kuping gajah varigata tuh. Nah, di Ciapus itu ada aja pasti memang yang aneh-aneh. Varigata ada. Saya ambil. Jadi jangan ragu dan jangan bimbang. Wih, enak banget jalannya. Ini varigatanya ya? Ini juga ada. Daun-daunnya kena juga ada deh. Ini baru. Ini jenis apa nih? Apa ya? Saya kurang hafal. Kurang hafal si kuping gajah ya. Nah, disitulah apa namanya? Setahu aku sih kan kalau misalnya di Ciapus ini memang iklimnya memang disukain sama si kuping gajah ya, Anthurium ya? Iya nggak sih? Dia suka lembab kan? Suka lembab, sebenarnya harusnya lembab. Jangan banyak disiram untuk kuping gajah sebenarnya. Jangan banyak disiram. Tapi kalau ini agak keluar nih. Kalau misalnya yang Akang tahu, kalau misalnya ada teman-teman nih yang sekarang kan lagi hit si Anthurium kuping gajah. Tapi rumahnya mungkin di tempat panas, di tepi pantai, dekat-dekat pantai, itu panas banget kan, nyerong banget tuh. Itu aman-aman aja nggak sih? Tergantung dari greenhouse-nya mungkin ya. Jadi mungkin lapisannya lebih tebal kali ya. Tebal atau kali ini. Ya anginnya harus bagus itu istilahnya kan. Ya sebenarnya kan kayak misalnya hidroponik kan punya standar ya untuk buat hidroponik ya. Mungkin tanamannya juga ada kan standar. Nah, jadi saya nggak tahu. Nah, itu juga memang harus kita pelajari. Misal kayak teman-teman kayak aku kan dari Sumatera. Aceh dan Medan itu memang secara panas mereka panas banget. Panasnya tuh nyengat banget. Jadi kayak masuk ke kulit gitu loh panasnya kalau aku pulang ke kampungku ya. Dan angin kencang di sana. Apalagi Aceh itu kan kita dilingkari sama laut. Iya kan, jadi anginnya kencang tapi panasnya luar biasa. Nah, mungkin juga nanti teman-teman bisa mempelajari juga tuh kalau untuk kepanasan atau iklim yang seperti ini harusnya paranetnya misalnya berapa persen dan berapa lapis. Ya untuk mengakali itu kan biar tanaman-tanaman juga teman-teman bisa merawat tanaman-tanaman yang kan ada sekarang ada paranet 70%. Itu bisa dilapis 2 segala macam. Karena panasnya tuh gila. Hot, very very hot. Gitu. Nah, kita mau ke kandang satu lagi. Boleh, Kang? Ayo. Kita lihat indukannya si pisang yellow dulu. Kang, ini indukan pisang varigata. Betul. Itu pisangnya bisa dimakan? Bisa. Boleh aku minta nggak aku mau makan pisangnya? Siapa Boleh. tahu aku jadi varigata. Setengah kuning, setengah hitam. Kan lucu, aku jadi mahal gitu loh. Jadi kalau Akang biasanya memajang tanaman-tanaman varigata, aku besok berdiri di pagar. Manusia varigata. Gitu kan lucu. Albino ya, albino. Ember. Udah ada anakannya juga. Tapi memang ini kondisi daunnya memang pada kering karena memang dia udah ketinggian dan udah lepas dari paranet kan. Tapi Akang nggak nyari itunya dong, nyari anaknya dong. Kita ngambil anaknya kok. Anaknya nanti dipisah. Tadi dipisah. Karena kejemur lagi dia. Ya, itu anaknya udah banyak sih. Iya bener. Aku cuma ngeliat yang satu itu ternyata ada yang kecil. Wow, panen nih. Jangan lupa nanti kalau pisangnya udah diambil aku makan. Biar aku jadi setengah albino. Kan mahal jadinya. Nah teman-teman, kita sekarang ada di kandang satu lagi nih. Cakep-cakep banget ya varigatanya ya. Kang, Akang ini adalah pemilik dari CV Saung Amazon. Berkantor ya? Ada berkantor. Tapi kita nggak bisa datang ya. Ya. Karena sekarang lagi hari Minggu ya? Hari Minggu. Jadi kita nggak bisa berkunjung. Nah, Akang juga nih kan aku sering lihat nih Akang seliweran nih konten-konten YouTube. Iya. Ya. Akang tuh menaungi menjadi bapak asuh dari 50 orang. 50 orang. Ceritanya gimana sih? Ya awal mulanya ya yang tadinya kan banyak saudara, temen atau segala macam yang ya kita pengen belajar tanaman lah ya. Ya dari yang tidak mengenal tanaman jadi mengenal tanaman, yang tadinya tidak mengenal ekspor dan impornya kita ajarin juga untuk standarnya. Oke, jadi si Akang aku sebut adalah bapak asuh.
Karena Bapak asuh itu kan memberi pendidikan, mengajari, ya kan? Dari 50 anak asuh atau petani asuh atau gimana sih? Ya, naungan lah ya, petani asuh lah ya. Petani asuh ya. Dari 50 petani asuh ini, dari tahun berapa tuh Akang mengasuh? 2019 ya. 2019. 19, 20, 21, 22, udah 3 tahun. Sudah 3 tahun. 50 orang ini sudah berhasil kah? Ada yang udah berhasil. Sudah mengikuti jejak kamu kah? Ada lah ya beberapa. Beberapa itu berapa? Ada yang 30 orang. Sudah lebih dari 50%. Jadi mereka jadi punya penghasilan lah. Yang tadinya tidak punya kebun jadi punya kebun. Ya istilahnya yang tadinya cuman hanya melihat, sekarang mereka udah bisa. Pertanyaan aku gini Kang, ini kan Akang aku lihat lebih banyak di Philodendron variegata. Ya. Nah si petani-petani asuhnya Akang ini, apakah juga mereka bermain di Philodendron variegata atau tidak? Ada yang bermain, ada yang tidak. Jadi nggak semuanya nggak semua di variegata enggak. Yang kebutuhan ekspor aja. Karena banyaknya dulu bukan variegata yang dipinta, tapi tanaman-tanaman hijauan. Tapi Philodendron. Aroid. Nah, untuk modal awalnya 50 orang tuh banyak loh. Ya. Kan mereka buta nih. Ya. Bisa dibilang mereka awalnya buta, tidak kenal tanaman segala macam. Nah, awalnya Akang ngasih modal tanaman. Tidak. Jadi istilahnya kan kalau untuk ekspor itu kan bermain dari Instagram. Iya. Instagram, ya mungkin mereka tidak punya tanaman, foto-foto tanaman saya atau segala macam. Jadi udah masuklah order list atau segala macam. Ya kita ajarin untuk di PayPal-nya atau transfer banknya. Nah mereka akan mengirim uang. Dari hasil keuntungan itu akhirnya mereka itu untuk modal mereka ya, udah bikin sendiri. Jadi mulia banget ya si Akang ini mulia banget Kang Fatex. Jadi memang benar-benar memang nggak ngasih modal tanaman, tapi mengajarkan bahwa kalau mau menembus pasar ekspor itu melalui Instagram dulu. Nah, tanaman-tanaman yang ditawarkan itu adalah boleh moto-moto dulu dari tanamannya Kang Fatex tanpa bayaran. Jadi benar-benar untuk mereka mendapatkan modal. Nah, itu berhasil tuh, cuma dari gitu doang. Dari berhasil. Udah kebeli rumah, gitu ada ya. Yang kebeli rumah, ada yang kebeli mobil, yang bisa nikah gitu ya. Tadinya nggak nikah, nggak ada duit. Nggak ada modal mungkin ya gitu. Mungkin bisa ikut nikah gratis. Program saya dulu dong. Saya dulu di situ ikut nikah gratis dulu, bukan gue yang nikah gratis, krunya. Nah, berarti 50 orang ini bisa kita bilang sukses ya? Sukses. Nah, sekarang ini kan gini, Kang. Kementerian pun tahu kalau Amazon itu menaungi 50 petani dan eksportir. Dari kementerian pun tahu. Jadi Akang juga disupport oleh pemerintah berarti? Ya, dari kementerian. Dari Kementerian Pertanian. Terima kasih Bapak Menteri Pertanian siapa? Ya, Pak Yasin. Pak Yasin. Oke, terima kasih. Ini bagus banget ya Kang. Jadi memang membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran. Nah, kalau pengangguran berkurang kan artinya maling juga berkurang. Ya kan? Karena orang maling mungkin dia nganggur kali ya. Enggak juga maling. Masa sih? Masa udah punya kerjaan masih maling? Jadi maksudnya ini bagus banget Kang. Kan udah punya 50. Ya. Boleh nambah nggak satu lagi? Boleh. 2 deh. Aku sama suamiku. Siap. Bener ya? Bener loh tuh. Udah janji loh. Ntar gue foto-fotoin kita semuanya. Bebas kok. Istilahnya siapa yang mau belajar, kita buka kok. Kita nggak pernah ngambil. Belajarnya belajar apa nih? Dia belajar untuk istilahnya kan ekspor itu ada standar SOP-nya ya. Banyak yang tidak mengerti. Hanya taunya ekspor itu pembuatan pito dan kirim DHL kan ada tahap-tahapan yang lain. Segala macam kita ajarkan lah. Nah, untuk berkomunikasinya seperti apa. Kan gini, ini kan mungkin banyak keluarga LS nih yang nonton kita ini adalah ibu-ibu. Nah, ibu-ibu itu kan mayoritas kayak aku. Kerja karena udah usia juga udah nggak muda lagi, punya anak, akhirnya ya ngurus anak. Kan artinya yang tadinya ada pemasukan, sekarang udah nggak pemasukan nih, cuma terima uang doang dari suami, malah dia habis-habisin buat beli tanaman. Nah, supaya ibu-ibu juga mendapat penghasilan, mungkin bisa belajar dari itu ya Kang? Bisa, dari ekspornya. Nanti kalau misalnya untuk kayak gitu bisa datang langsung ke kantor Akang nggak sih? Bisa. Banyak kok yang udah nonton YouTube, kadang ada yang datang, sampai ada yang dari luar kota. Pak, saya mau ekspor, saya bingung harus seperti apa, saya ada konsumen seperti apa, udah kirim uang atau segala macam. Ya udah kirim aja list alamatnya, emailnya segala macam dan tanamannya apa. Kita buat fitosanitarinya. Setelah beres itu kan mereka kirim tanamannya, kita packing di sini, kita kirim gambar boxnya, udah dikirim karena udah nyampe barangnya. Nah, barang itu dari mana?
Dari mereka. Mereka itu dari mana? Ya mereka mungkin punya. Enggak, ibu itu dari mana? Orang ini dari mana? Dari Cianjur. Dia ngirim barang ke sini. Berarti si konsumen ini, orang yang minta tolong sama Akang, udah tahu cara packing? Belum tahu. Jadi ibaratnya gini, mungkin dia coba-coba dari Instagram, dia punya tanaman juga ya. Dan dia punya tanaman katanya. Saya coba-coba katanya, ada yang beli gitu kan katanya. Dari Singapura katanya. Bisa nggak Pak kirim ke Singapura? Saya kan udah banyak lihat konten juga atau segala macam. Dia coba untuk nge-WA saya atau segala macam, terus telepon katanya. Dia pesen 4 tanaman katanya, mau coba dulu katanya. Minta aja alamatnya, terus cara kirim uangnya transfer bank katanya, mau ditransfer ke bank, uangnya udah nyampe katanya. Ini tanamannya bisa nggak dikirim? Oh bisa, kirim aja tanamannya ke sini, kita akan buat suratnya, kita kirim. Nah, jadi gini Kang, aku nggak tahu di daerah-daerah lain ya, cuman kalau kita di Bogor ini kan alhamdulillah punya kelebihan. Kayak aku di Bogor juga, misalnya nih, aku alhamdulillah misalnya laku, ada teman aku yang laku, gampang aku ke Bogornya gampang, ke sini gampang gitu loh. Koprol 3 kali nyampe minta tolong, Kang, tolong nih, cara packing juga beda kan? Packing lokal sama keluar beda kan? Nah, jadi enak dong. Ada pencucian juga, ada perendaman obat juga, bakteri segala macam ya. Karena nggak boleh bawa bakteri kan? Ya, standar dari kementerian lah. Kita akan mengikuti standar SOP dari kementerian. Nah, kalau misalnya kita yang di Bogor atau dekat dengan wilayah Bogor, enak, ada yang bisa membantu kita. Nah, yang disayangkan itu adalah kita nggak tahu nih daerah-daerah lain apakah ada orang-orang seperti Akang yang bisa membantu. Nah, makanya kalau aku gini loh, buat para viewer dan subscriber aku, mungkin ada yang mau belajar dulu dari packing. Benar nggak? Kenapa aku bilang belajar dulu dari packing? Karena gini, kayak tadi ceritanya Kang Fatek. Jadi si ibu apa bapak? Bapak ini punya tanaman di rumah, iseng mungkin ya, spread, upload ke IG. Ternyata ada orang luar negeri yang pengen beli, lumayan dong dolar, ya kan? Terus nggak ngerti cara mengirim ke luar negeri. Ekspor nggak ngerti. Nah, artinya kan ini barang harus ke Cianjur tadi kan? Ini barang kan harus dikirim nih dari Cianjur ke Bogor. Makanya aku bilang belajar dulu packing, biar aman packingnya, dikirim ke sini, nanti di sini membantu. Gitu. Sama suratnya semua, sama perjalanannya. Nah, tapi itu Kang yang aku bilang, untuk awalnya itu modalnya berani making dulu. Nah, misalnya kita ngomong ada orang misalnya di mana ya? Di Aceh misalnya gitu ya. Aceh kan jauh, dan aku nggak tahu di Aceh itu ada nggak apa yang bisa membantu mengekspor tanaman-tanaman keluar. Nah, kalau misalnya nggak ada kan minta bantuan misalnya sama Kang Fatek. Kan harus dikirim, nggak mungkin Kang Fatek atau si orang Aceh datang ke sini habis duitnya buat ada lagi doang. Orang Cianjur satu kakaknya ada di Amerika, tinggal di Amerika. Nah, jadi orang Amerika lah ya. Nah, dia bisnis tanaman juga di sana. Akhirnya kan adanya bingung juga cara untuk kirim tanaman ini. Suruh datang ke Amazon, kita bantu semua, bisa kirim ke Amerika. Oke. Gitu teman-teman, jadi Kang Fatek ini juga sangat berhati mulia karena mau mengajarkan, mau membimbing, mau membantu. Dan memang Akang juga secara pengiriman semuanya mengikuti SOP dari Kementerian Pertanian. Jadi tidak ada yang dilanggar ya. Nggak ada. Sehingga memang dari pertanian pun sudah sangat percaya dengan Kang Fatek karena ada sesuatu. Kita sangat dibantu sama Soekarno-Hatta ya. Oke. Untuk Kementerian Pertaniannya, untuk karantinanya Soekarno-Hatta. Oh, jadi kita ke Sutan. Kalau saya, ada juga yang Priuk, ada juga yang Bogor. Kalau Priuk berarti lewat kargo dong? Enggak juga, sama. Kan sekarang mah udah bisa. Oh, tapi dia ada ininya, ada kayak pool-poolnya gitu? Iya, sama Kementerian ini, karantina pertanian. Oh, maksudnya karantina pertanian. Aku pikir terbang. Enggak, ini kan ada karantina pertanian Bogor, ada Kementerian Priuk, Tanjung Priuk, ada Soekarno-Hatta. Gerai lah ya, kasarnya kalau sekarang ini bahasanya gerai. Jadi ada gerainya di Soekarno-Hatta, ada di Tanjung Priuk, ada di Bogor juga. Ada di Bogor. Tapi kalau Akang langsung ke Soekarno-Hatta. Oke. Sangat banyak membantu. Oke, jadi memang udah mulai support ya berarti ya. Sudah mulai disupport untuk ekspor. Nah, kalau impor ceritanya gimana? Kalau impor harus shipmentan ya. Buat shipmentan ya. Shipmentan itu apa lagi? Sama dokumen-dokumennya juga. Lebih gampang ekspor atau impor? Ekspor dong. Lebih gampang ekspor. Masuk lebih susah. Karena emang kita harusnya ekspor, jangan impor. Ya, betul. Kalau tidak butuh-butuh amat. Betul. Karena apapun tumbuh di Indonesia. Kecuali
mungkin kan ada jenis-jenis tanaman yang memang asalnya bukan dari Indonesia. Ada. Itu perlu masuk kan? Karena untuk kita taniin lagi, untuk kita kembangkan lagi, ada dong. Ada. Tapi setelah kita perbanyak, ya itu kita harus memang rajin bertani sehingga walaupun tanaman dari luar tetap akan tumbuh suburnya di sini. Sehingga orang akan mencari ke kita. Itu akan menjadi lahan bisnis loh. Akan lebih bagus. Iya, secara tanamannya juga untuk iklim Indonesia sangat mendukung. Ya domestikum. Ini kan kita bawa dari Thailand ya. Dari Thailand, datang dari Thailand juga. Ini Thailand. Ya, kita mah belinya di Thailand. Akang kan sering bolak-balik Thailand. Waktu dulu sih, sebelum Covid ya. Iya, kalau udah. Tapi ini udah mau lagi dong. Kan udah selesai nih, udah bebas PCR-an. Iya. Aku mau tanya nih, secara yang sering ke Thailand. Di Thailand warnanya begini nggak? Sama, cuman lebih terang di sini daripada di sana. Dia lebih bagus. Ini lebih ngejreng. Ya, kayak biasanya warna tuh lebih bagus aja di Indonesia daripada di sana. Oh, oke. Kalau menurut saya. Ya kan kalau mata emang ini kan. Secara kalau mata itu kadang-kadang mata lewat via kamera sama via mata langsung tuh beda. Ini apa nih? Ini Pictum tricolor. Cakep banget ya. Ini kayak lagi tentara-tentara lagi berondo. Kalau bahasa orang Sumatera berondo atau berondo kan. Berondo itu ngumpet. Lagi ngumpet di hutan-hutan. Ini masuknya apa sih jenisnya? Aglonema. Nah, ini mah asli dari Indonesia. Bukan dari luar negeri. Ini mah emang hutan Indonesia yang punya. Ya, ada Kalimantan, Jawa Barat. Mungkin kalau yang Jawa Barat tricolor ya, yang dua warna ini yang tricolor. Ini Kalimantan. Ya Kalimantan. Kaya banget Indonesia. Oh iya, kaya banget Indonesia. Nah, tadi aku juga sempet ketemu sama breeder Aglonema. Dan ternyata merah-merahnya si aglonema itu dapatnya dari mana? Indonesia. Dari Indonesia. Rotundum Aceh. Ya, Rotundum sama ini adalah local pride. Nah, jadilah pride Sumatera. Iya. Itu pagar kembali. Iya, pride of Sumatera. Betul. Nah, makanya teman-teman sebisa mungkin kita lah. Maksudnya sekarang kan tanaman lagi murah. Jadi ini adalah saatnya kita untuk belanja, bener nggak? Untuk belanja dan perbanyak. Gitu, mumpung harga lagi untuk philodendron khususnya ya, harganya kan memang lagi turun nih karena memang faktor apa? Ya, faktor pasar di luar. Jadi faktor pasar di luar itu akhirnya menentukan pasar lokal. Karena permintaan karena udah banyak kali mereka juga ya? Ya mungkin karena udah banyak, karena mungkin kan ada salju juga. Jadi kan nggak bisa ekspor. Kalau tidak salju kan order tuh banyak. Ketahuan dari pengajuan dari fitosanitari gitu. Dari sebulan biasanya sampai 80. 100 sampai turun kalau salju itu paling 25, 20. Jauh ya. Jauh banget gitu. Nah, itulah yang menentukan harga di lokalan. Kang, tapi aku penasaran deh, Kang. Tanaman-tanaman ini dari Thailand. Gitu dia masuk ke Indonesia warnanya lebih ngejreng. Iya kan? Nah, kalau misalnya tanaman-tanaman variegata atau tanaman-tanaman yang berwarna, entah itu aglonema, entah apapun lah itu yang ada warnanya ya, yang ada pink-pinkan, yang ada kuning-kuningan begini. Itu kalau misalnya dibawa ke luar negeri, warnanya akan tetap secantik ini nggak? Ya tergantung sih. Saya juga belum tahu kalau misalnya di Amerika seperti apa, kan belum pernah ke Amerika juga. Enggak, maksudnya dari yang saya lihat sih, saya lihat di Instagram warnanya bagus-bagus. Mungkin dari media juga udah bagus kan. Sekarang media mereka kan ada yang pakai perlit, roton, media-media bagus kan. Karena aku gini, pikiran orang OON, kalau misalnya walaupun mereka kan terkesima sama kecantikan karena iklim kita kan, cantik. Terus dibawa ke sana warnanya kurang cantik, terus dia beli lagi. Jadi kan makin hits, nggak turun-turun jadinya gitu loh. Itu kan ini hayalan saya. Karena kan iklim pengaruh kan? Pengaruh. Kayak ini kan warnanya terang. Kayak cantik banget kan ya ini Florida Beauty ya. Warnanya bagus banget ya. Iya. Karakternya dapet banget gitu. Belum barunya juga tuh. Calon-calon tuh. Bagus banget tuh. Nah, Kang, dari kantor Akang itu kayaknya baru-baru ini ada pengiriman banyak ya? Pengiriman banyak. Berapa ribu? Yang kirim sih bukan saya ya, yang ekspornya. Yang bikin ke kita ada yang kirim 2.000 tanaman, 1.600, 500. Yang ini aku mau nanyain 2.000 tanaman. 2.000 tanaman itu dari satu pembeli atau? Satu pembeli. Wow, satu orang. Jenisnya bermacam-macam? Banyak bermacam-macam. Kilo semua atau gimana? Enggak kilo semua. Aroid lah, ada alokasia, ada yang semua, ada skindapsus, ada tapi 2.000 pokoknya. 2.000 tanaman. 2.000 piece. Nah,
pertanyaannya adalah dia order, dari Akang harus menyiapkan berapa lama dikasih waktu menyiapkan 2000 tanaman itu? Oh, kalau saya tidak tahu, kan istilahnya gini. Misalnya Mbak biasa bikin sertifikat ke saya. Saya udah kiriman 1000. Kita ajuin dulu kan ke kementerian sampai jadilah fitosanitari kan dengan sesuai dengan standar SOP kementerian. 2000 pengajuan kan. Nah, ini kargo. Ya, kita cari jadwal untuk kargonya. Oh, kargo. Enggak, kita pakai DHL, pakai kargo. Packingnya 3 hari. 2000 tanaman packing 3 hari. 3 hari. Itu berapa orang yang kerja? Banyak banget. Aku soalnya gini, aku mikirnya gini ya. Siapa tahu rezeki kan? Iya. Kan kalau rezeki itu balik ke masing-masing. Betul. Dikasih Tuhan berapa rezeki kita. Misalnya aku dikasih Allah rezeki dapat pesanan. Nggak usah banyak-banyak lah, 1000. Kan tadi 2000, aku 1000. Nah, dia minta cari tanaman. Kan aku nggak mungkin punya 1000. Itu aja aku mikirnya udah ruwet loh. Aduh, petani yang dilibatkan. Kita beli ke petani. Oh. Mungkin mereka juga customer dari Indonesia sama orang luar itu udah kerjasama ya. Saya minta waktu mungkin. Nanti kasih waktu berapa minggu, berapa lama untuk mengumpulkan tanaman itu. Oke. Jadi setelah mengumpulkan tanaman itu packing 3 hari. 3 hari. 3 hari berangkat. 3 hari berangkat. Ini pengiriman ke Amerika. Ke US. Kalau kargo berapa lama? Sama. Paling 4 hari. Kok cepet ya? 5 hari paling lama. Aku pikir naik pesawat loh dia. Naik pesawat sama. Oh sama. Sama pesawat. Aku pikir kalau kargo-kargo yang lokal kan pakai kapal. Enggak lah, kalau yang lokal pakai kapal tahu. Kargo. Iya, kargo kalau kapal, kalau keluar ini pakai pesawat. Oh, tetap pakai pesawat. Emirates ya. Emirates. Oh gitu ternyata. Oke. Jadi teman-teman, karena ini hari Minggu dan sudah menjelang maghrib, kantornya Akang juga tutup, jadi kita nggak bisa main ke sana. Mungkin nanti next time kita akan ke sana lagi untuk kita belajar. Jadi siapa tahu teman-teman yang tadi aku bilang, jangan hanya jadi duduk manis nonton, tapi dari hasil edukasi kita juga dapat menghasilkan uang. Mumpung philodendron lagi turun harganya, ini adalah kesempatan kita untuk belanja dan memperbanyak. Cari uang. Jadi nggak usah ada yang namanya saing-saingan. Semuanya bersatu, Indonesia bersatu menghasilkan tanaman-tanaman yang cantik karena kita didukung dengan iklim kita, sehingga ibu rumah tangga pun dan didukung sama Kementerian Pertanian juga. Ya, didukung oleh Kementerian Pertanian. Jadi kita bisa mencari uang. Begitu. Jadi jangan cuma nonton YouTube, duduk manis, ya kan, cari harga-harga yang mumpung harga lagi murah, itu digunakan kesempatannya. Gitu ya, Kang. Oke, teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih. Tetap support keluarga LS dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan apabila kami mengupload video terbaru. Dan mungkin nanti setelah Lebaran keluarga LS akan mengurangi waktu tayangnya karena aku sudah mulai lagi ke rutinitas bekerja. Jadi mumpung sekarang lagi kosong ya, jadi aku akan mendatangi petani-petani yang ada di Ciapus untuk kita mendapatkan lebih banyak ilmu lagi. Oke teman-teman, mungkin kan udah menjelang puasa, jadi kita mengucapkan selamat berpuasa. Oke. Teman-teman, karena sekarang sudah mau menjelang puasa, jadi kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum.